Ada banyak pekabaran yang kita telah dengarkan, namun itu belumlah cukup untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tentunya kita membutuhkan pembelajaran hari lepas hari, belajar firman Tuhan hari lepas hari. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, agar kita senantiasa mendapatkan kasih dan kemurahan-Nya. Rahmat-Nya itu setiap pagi baru dalam kehidupan kita. Itu padanya kesempatan ini kita mencoba kembali bertemu dengan sahabat-sahabat yang kami kasih. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur boleh bertemu kembali untuk belajar sedikit daripada firman Tuhan. Adapun topik yang kita akan pelajari pada kesempatan ini adalah sehubungan dengan fungsi dan kehidupan seorang wanita, yang lebih tepatnya seorang istri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mohon untuk semua para pria atau para bapak jangan berkecil hati. Oleh karena dari pelajaran ini kita juga bisa melihat bagaimana istri-istri yang Tuhan telah percayakan kepada kita itu sungguh menjadi berkat bila mana mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para ibu yang kami kasihi, engkau memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia. Apakah engkau menyadari itu? Apakah engkau mengetahui bahwa engkau diciptakan Tuhan, terlahir sebagai seorang wanita, kelak menjadi seorang istri, kelak menjadi seorang ibu, adalah seorang anak manusia yang seharusnya menjadi berkat dalam rumah tangga. Itulah yang kita mau coba lihat pada kesempatan hari ini. Ada satu pasal, satu perikop di dalam Alkitab yang membahas tentang seorang istri yang bijaksana di dalam kehidupannya. Mari coba kita lihat apa yang dikatakan nasihat firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 31. Cukup panjang akan ayat yang kita akan baca pada kesempatan ini. Namun kita akan coba melihat intisari dari setiap ayat demi ayat, sesingkat-singkatnya namun tidak mengurangi makna yang terdapat di dalam firman Tuhan. Baik, mari kita lihat. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, terkadang kita merasa, aduh apa ya yang saya mau perbuat, apalagi yang saya mau kerjakan ya, supaya suami saya, anak-anak saya terberkati dalam rumah tangga ini. Tapi firman Tuhan menjelaskannya kepada kita. Firman Tuhan memberikan kepada kita pemaparan yang begitu jelas. Mari kita lihat. Seorang ibu yang baik adalah seorang yang dapat dipercaya. Coba lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Lihat, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bila mana engkau seorang ibu yang takut akan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, hati suaminya, hati suamimu akan sangat percaya kepadamu. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Hati suaminya percaya kepadanya. Sulit untuk mencari orang yang dapat dipercaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, seorang istri yang takut akan Tuhan, maka hati suaminya akan percaya kepadanya. Dia orang yang dapat dipercaya. Dia orang yang dapat dipercaya. Banyak hal-hal dalam rumah tangga yang harus dipercayakan, didelegasikan kepada seorang istri. Namun saya tahu, sampai saat ini sebagai seorang gembala, banyak suami-suami yang tidak percaya kepada istrinya. Kenapa? Mungkin sering dibohongin, mungkin sering ditipu, dan lain sebagainya. Tapi sebagai umat-umat Tuhan, saya mengundang engkau sahabat-sahabatku, para ibu, para istri, jadilah istri yang takut akan Tuhan, yang menjaga integritas dengan baik, menjaga kepercayaan suamimu, sehingga apa yang dikatakan Amsal pasal 31 ayat yang ke-11, hati suamimu akan percaya kepadamu, karena engkau didapati setia, engkau didapati dapat dipercaya di dalam segala hal kehidupan rumah tanggamu. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, tidak hanya itu, di dalam ayat 12 dikatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sebagai seorang istri dia berbudi luhur. Dia memiliki karakter yang luar biasa. Sebagai seorang istri yang baik,
sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan. Firman-Nya mengatakan bahwa ia, seorang istri, akan berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Jadi benarlah apa yang firman Tuhan katakan, bahwa engkau adalah menjadi pendamping hidupnya seumur hidupmu. Oleh karena engkau didapati memiliki berbudi luhur yang baik. Sahabatku para wanita, sahabatku para ibu, dengarkan apa yang nasihat firman Tuhan katakan kepadamu. Bahwa ketika engkau berbudi luhur, ketika engkau berbuat baik kepada suamimu seumur hidupmu, maka engkau dapat menjadi berkat bagi keluargamu. Bukankah ini adalah satu sukacita yang luar biasa? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan selanjutnya. Di dalam ayatnya yang ke-14 dan 28, bahwa seorang ibu, seorang istri itu adalah seorang yang produktif. Dikatakan dalam ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Anak-anaknya bangun di dalam ayat yang ke-28 dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Kenapa? Karena seorang istri itu produktif di dalam kehidupannya. Produktif dalam arti dia selalu menyediakan makanan, dia selalu berpikir, dia selalu memikirkan apa yang dia mau berikan, apa yang dia mau sajikan, apa yang dia harus lakukan agar suami dan anak-anaknya tetap hidup di dalam berkecukupan meskipun hidup sederhana. Seorang istri yang takut akan Tuhan, maka dia akan selalu meminta hikmat kepada Tuhannya. Tuhan, apa yang saya mau lakukan? Bagaimana saya dapat mengelola makanan ini dengan baik, sehingga anak-anakku ketika bangun pagi hari, pula suamiku akan mengatakan dan memuji engkau oleh karena aku hadir dalam rumah tangga ini. Melalui makanan-makanan yang sederhana. Tidak harus bermegah-megah, tapi makanan yang sederhana cukup menjadi satu berkat di dalam kehidupan rumah tangga. Bila mana engkau, wahai seorang ibu, seorang istri, melakukannya dengan penuh sukacita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Ayat 16 di pasal yang sama, dalam kitab Amsal pasal 31, ayat 16 mengatakan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ini mengartikan bahwa dia itu adalah seorang yang bijaksana. Dia tidak menghambur-hamburkan apa yang menjadi pendapatan suaminya. Ketika suaminya memberikan sejumlah uang kepadanya, dia memiliki hikmat untuk menghemat sehingga dia bisa membeli sebidang tanah dan menanami itu dengan tangannya dan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Itu menjadi berkat juga bagi keluarga. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Mulia bukan menjadi seorang istri? Sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, tentunya ini menjadi satu kerinduan kita. Tidak usah takut apakah saya sanggup dan mampu untuk melakukannya. Percayalah dengan pertolongan Tuhan, engkau akan sanggup untuk melakukannya. Sahabatku yang diberkati Tuhan, tidak hanya sampai di sana. Di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, seorang istri itu ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang dapat menjadi berkat dalam rumah tangga adalah seorang istri yang kuat. Kuat dalam arti dia selalu melakukan tugas pekerjaannya. Dia selalu mengerjakan kewajibannya dengan baik, dengan maksimal di dalam rumah tangganya. Kenapa? Ada banyak ibu-ibu dari suami pagi berangkat kerja sampai pulang. Ya, tidak terlalu banyak yang dia kerjakan di rumah. Karena lebih banyak mungkin berbincang-bincang dengan tetangga. Atau lebih banyak waktu untuk menggunakan, mengoperasikan gadget pribadi yang dia miliki. Atau mungkin lebih banyak mengupdate informasi dari siaran-siaran televisi yang kita lihat pada saat ini. Yang semuanya itu memberitahukan apa yang terjadi di luar sana. Sehingga ketika suaminya pulang, dia belum melakukan banyak hal. Seorang istri yang takut akan Tuhan, yang bijak,
maka dia akan melakukan sekuat tenaganya apapun pekerjaannya sebagai seorang istri, tentunya dalam rumah tangga. Sahabatku para ibu, para wanita, ingatlah nasihat firman Tuhan ini. Tentunya ketika orang mengatakan, apa pekerjaannya? Aduh, enggak ada, cuma ibu rumah tangga. Sorry. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan yang mulia. Ada banyak orang siap menjadi seorang manajer. Ada seorang wanita, ada banyak wanita yang siap menjadi seorang yang terkenal, pemimpin dalam sebuah perusahaan, tapi tidak sanggup menjadi istri yang baik. Ada banyak wanita yang duduk pada posisi-posisi tertentu di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan besar, tapi dia tidak sanggup berdiri sebagai seorang istri dalam rumah tangganya. Kenapa? Ini dia, kurang meminta hikmat dari Tuhan. Sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, istri yang diidam-idamkan, maka dia adalah seorang istri yang sanggup memasak masakan yang lezat untuk suami dan anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dengan banyaknya uang, dengan banyaknya harta, sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan, terkadang kita menggunakan uang itu, berkat itu, untuk membeli makanan-makanan cepat saji untuk suami dan anak-anak kita. Padahal sebenarnya jika engkau belajar memasak, walaupun masakan yang sederhana, itu jauh lebih sehat dan jauh menjadi lebih berkat bagi suami dan juga bagi anak-anakmu. Itulah yang firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-17 tadi, bahwa dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia sapu rumah, setelah itu dia membersihkannya, dia mengepel, lalu dia bersihkan semua boneka-boneka di rumah, tempat bermain anak-anak. Dia rapikan semua tempat tidur. Setelah anak-anak pergi berangkat sekolah, dia memasak, dia bersihkan jendela, halaman, dan lain sebagainya. Tidak pernah habis. Sampai sore, bahkan sampai malam. Dia selalu mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Dia seorang istri yang kuat. Dia seorang ibu yang kuat. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Amsal pasal 31. Sahabat-sahabatku, para wanita, para ibu. Apalagi yang dikatakan nasihat firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ternyata sebagai seorang istri yang diidam-idamkan seorang pria adalah seorang ibu yang penuh dengan belas kasihan. Dia menjadi berkat bagi suaminya. Dia menjadi berkat bagi anak-anaknya. Tapi di saat yang sama, dia juga dapat menjadi berkat bagi tetangga-tetangganya. Bagi setiap orang yang berkekurangan. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, menolong orang yang tertindas. Dia membalut hati yang luka dari sahabat-sahabatnya. Dia juga mengulurkan tangannya kepada yang miskin, membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Luar biasa berkat Tuhan. Bagaimana para istri, seorang wanita diminta untuk engkau tidak hanya menjadi berkat bagi keluargamu, tapi juga bagi masyarakat lingkungan di mana engkau berada. Sahabat-sahabatku, para wanita, para istri, dan para ibu. Apa yang nasihat firman Tuhan katakan kepada kita pada saat ini? Begitu menolong kita untuk mengerti sejauh mana kita ini dapat memainkan peranan kita sebagai istri. Banyak sekali pada saat ini seorang wanita berani maju ke pelaminan, mendampingi seorang pria yang menjadi suaminya, tapi sesungguhnya dia belum siap menjadi seorang istri yang sejati. Itu sebabnya beberapa kali kita meminta, khususnya kepada sahabat-sahabatku para pemudi, ingatlah ini, sebelum engkau berani memutuskan untuk menerima lamaran seorang pria, yakinkan dirimu membaca Amsal pasal 31, ayatnya yang ke-10 sampai 31, untuk memperlengkapi engkau menjadi seorang istri yang menjadi berkat bagi suamimu, kelak menjadi berkat bagi anak-anakmu, juga bagi masyarakat lingkungan di mana kamu berada. Sahabat-sahabatku,
pada kesempatan ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh melakukan kapasitas kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang terdapat di dalam Amsal pasal 31. Seorang istri yang diidam-idamkan itu juga adalah seorang yang rohani. Di dalam ayat 30 dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Oh, luar biasa ini. Banyak wanita telah melakukan firman Tuhan ini hanya di bagian depannya saja. Yaitu apa? Memperlengkapi kemolekan, memperlengkapi kecantikan. Tapi kalimat yang terakhir, takut akan Tuhan, tunggu dulu. Kita perlu mengevaluasi dengan baik. Banyak wanita yang berpenampilan cukup menarik. Banyak wanita yang melakukan apapun untuk menambah kemolekan dalam tubuhnya. Tapi adakah engkau mempercantik dirimu dari dalam sehingga karakter dan tabiatmu kelihatan nyata kepada suami dan juga kepada anak-anakmu? Sahabat-sahabatku para wanita, bukan tidak penting mempercantik tubuh kita. Bukan tidak penting untuk memake up penampilan kita. Itu juga adalah penting. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah mempercantik karakter dan tabiatmu. Bagaimana caranya? Hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Sahabatku, pujian itu datang bukan karena kecantikan dan kemolekan kita secara jasmani, tetapi karena kita adalah seorang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita diingatkan kembali sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita sebagai seorang pengikut Tuhan. Kita boleh membekali diri kita sebagai seorang wanita, bekali dirimu untuk boleh tetap menjadi berkat bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, bagi masyarakat lingkungan di mana engkau berada. Karena hanya dengan demikian, maka engkau akan menjadi seorang istri yang dicari-cari. Engkau akan menjadi calon-calon istri yang sangat diidam-idamkan para pria. Dan bila mana engkau telah menjadi status seorang istri, maka ingatlah apa yang firman Tuhan katakan. Kemolekan itu adalah bohong. Kecantikan itu sia-sia. Bohong kalau kita tidak takut akan Tuhan. Sia-sia semua kecantikan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Maka jadikan kemolekan dan kecantikan itu bermanfaat bila mana itu dikemas di dalam takut akan Tuhan. Engkau akan bangun pagi, engkau akan berdandan, dan engkau akan membangunkan semua anggota keluargamu untuk datang berbakti di mezbah keluarga. Seorang istri yang takut akan Tuhan, maka dia juga akan mengingatkan suaminya, ayo mari kita datang kepada Tuhan. Bila mana engkau melihat anak-anakmu mulai melupakan firman Tuhan, mari sini kita datang kepada Tuhan. Seorang istri yang takut akan Tuhan, dia akan selalu dipuji-puji oleh suaminya. Tidak hanya suaminya, tetapi juga anak-anaknya. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabatku para ibu, ingatlah ini. Seorang ibu dengan kriteria yang kita telah sebutkan tadi itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Kita naik di ayatnya yang ke-10. Apa dikatakan di sana? Istri yang cakap. Istri yang cakap. Siapakah akan mendapatkannya? Pertanyaan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Oh, betapa luar biasanya saudara-saudari, ya. Sahabat-sahabatku para wanita,
Betapa luar biasanya. Istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Kenapa? Karena dia lebih berharga dari permata. Dia lebih berharga dari benda-benda berharga lainnya. Karena dia kecantikan, kemolekan di dalam takut akan Tuhan, kecakapan di dalam melakukan segala perkara itu jauh lebih berharga dari perhiasan, dari permata, permata yang ada pada masa itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan, istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Karena dia lebih berharga dari permata. Mengapa demikian? Karena karakter dan tabiat ini, inilah yang kita akan pertahankan. Kita akan bawa sampai kita mati. Sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai masa putih rambut kita, karakter dan tabiat inilah yang akan menolong suami dan anak-anak kita untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Permata itu dapat diambil orang dan hilang. Kita bisa memiliki banyak perhiasan, namun dalam sekejap mata bisa hilang diambil orang. Tapi karakter dan tabiat ini tidak akan pernah bisa diambil orang. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, wanita, istri yang memiliki karakter, tabiat yang takut akan Tuhan, yang hidup melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya sebagai seorang istri, dia jauh lebih berharga dari permata. Kata cakep di sana itu berarti dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang istri untuk melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Orang yang cakep itu adalah ketika melakukan sebuah pekerjaan tidak harus disuruh-suruh. Orang yang cakep di dalam pekerjaannya adalah orang yang selalu memiliki inisiatif dalam kehidupannya. Ketika dia melihat rumah kotor, dia langsung bersihkan. Ketika dia melihat anak-anaknya membutuhkan makanan, dia langsung sediakan. Ketika dia membutuhkan suaminya pertolongan, dia langsung menawarkan pertolongan. Seorang wanita yang cakap adalah seorang wanita yang memiliki skill dan kemampuan sesuai kapasitasnya untuk melakukan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Sahabat-sahabatku, para wanita, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Dia lebih berharga dari permata. Kemudian apa lagi? Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat 28 dan 29 dikatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Banyak wanita. Perhatikan ini, sahabat-sahabatku. Kaum muda. Banyak wanita yang seperti engkau. Tapi mereka melebihi engkau. Bagi seorang istri, kalimat ini sangat penting sekali untuk dipahami. Sangat penting sekali untuk dipahami. Ada banyak rumah tangga yang bermasalah oleh karena wanita-wanita yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi firman Tuhan mengatakan pada kesempatan ini, banyak wanita telah berbuat baik. Ada banyak wanita yang telah berbuat baik. Tetapi katanya, istriku, engkau melebihi mereka semua. Jika kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ingin mendengarkan kalimat-kalimat ini diucapkan oleh pasangan kita, maka rahasianya adalah, jadilah istri yang cakap dan takut akan Tuhan. Kerjakanlah tugas dan pekerjaanmu dengan baik. Lakukanlah semua itu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah hatimu senantiasa terpaut kepada Tuhan. Biarlah engkau menjadi seorang ibu yang senantiasa gemar melipat kakimu, melipat tanganmu, menundukkan kepalamu, berdoa kepada Tuhan. Memohonkan hikmat dan sorga agar engkau dapat menjadi berkat dalam rumah tanggamu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini.
Banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Bukankah ini sebuah pujian yang luar biasa? Bukankah ini sebuah ungkapan hati seorang pria yang luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap wanita? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terlaksana? Tentunya bisa. Jika engkau sebagai seorang wanita, engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang ibu, engkau dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Engkau tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang senantiasa akan menolong engkau. Sahabat-sahabatku para wanita, jangan terlalu takut di dalam membaca Amsal pasal 31 ini. Kelihatannya sulit. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Memang sulit, tapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Jika engkau berharap dan bermohon kepada Tuhan, engkau menjadi seorang wanita yang takut akan Tuhan dengan selalu mencari wajah Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan melengkapi engkau menjadi seorang istri yang berbakti, istri yang berguna bagi keluargamu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Saya percaya melalui pekabaran firman Tuhan pada kesempatan ini, maka engkau para wanita, engkau para ibu, engkau para istri, engkau akan dibekali, engkau akan senantiasa diberkati Tuhan oleh karena ketergantunganmu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang kita dapat andalkan. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Apalah semua itu? Kita hanya manusia biasa. Kita manusia lemah sama seperti suami dan anak-anak kita. Tapi kita bisa memiliki nilai lebih dari mereka.